Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Mahmudi, mahasiswa dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, akan menjelaskan salah satu teori sosiologi dari mata kuliah teori postmodern, yaitu kekuasaan dan modernitas yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Sebelumnya saya akan memperkenalkan salah satu tokoh, yaitu Michael Foucault. Michael Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 atau 1926 di Poitiers, Prancis, dengan nama Paul Foucault. Ibunya bernama Anne Malapert dan menambahkan nama Michael untuk anaknya. Foucault berasal dari keluarga ilmuwan. Ayah dan kakeknya adalah seorang ahli medis dan mengharapkan anaknya mengikuti jejak mereka. Namun, Foucault tetap memilih studi filsafat, sejarah, dan psikologi. Baiklah, kita masuki awal teorinya, yaitu kekuasaan dan modernitas. Gagasan Foucault mengenai kekuasaan dan seksualitas sangat membantu para analisis sosial dalam mengurai berbagai ketimpangan akibat relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam kehidupan modern. Foucault menjelaskan bahwa seksualitas merupakan sebuah pemindahan pemahaman yang padat terhadap hubungan kekuasaan. Ia menyelami cara seks yang ditempatkan dalam diskursus dan cara kekuasaan menyerap diskursus tersebut. Namun dalam kenyataannya ia menyerap semua diskursus. Kekuasaan adalah salah satu pemikirannya. Menurutnya, pengetahuan yang kita percaya sebenarnya tidak bersifat objektif. Akan tetapi, pengetahuan berada pada wewenang tertentu dan menimbulkan kekuasaan yang terlembaga. Sistem pengetahuan berada pada hubungan timbal balik dengan sistem kekuasaan yang mampu menciptakan dan mempertahankan kebenaran, sehingga sebenarnya kekuasaan hanyalah produk praktik-praktik tertentu. Menurutnya, ada 4 tesis utama mengenai kekuasaan, yaitu kekuasaan bukanlah unsur kemilikan, melainkan ia adalah sebuah strategi yang dimanfaatkan sekelompok tertentu. Kekuasaan dapat dilokalisasi di selamanya kekuasaan bekerja melalui penindasan dan represi tempat. Tidak selamanya kekuasaan bekerja melalui penindasan dan represi, akan tetapi dapat melalui normalisasi dan regulasi ataupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Dan kekuasaan bukan bersifat destruktif, melainkan reproduktif. Ia mampu menghasilkan sistem-sistem pengetahuan baru. Sebagai contoh, Michael Foucault mengambil salah satu contoh kekuasaan yang memanfaatkan seksualitas, yaitu kekuasaan dihadapkan pada serangkaian masalah politik, ekonomi, dan masalah pertumbuhan penduduk. Intinya adalah, menurutnya, masalah seks, peningkatan angka kelahiran, usia perkawinan, legitimasi, dan kontrasepsi. Menurut Foucault, kekuasaan akhirnya bergantung pada
masalah seksualitas ini serta kecakapan kekuasaan kontrolnya, di mana seks kemudian menjadi masalah publik, terutama melalui ekonomi politik populasi. Dibentuklah jaringan-jaringan observasi mengenai seks. Perhatian yang sangat luar biasa dicurahkan pada seks. Seluruh jaringan diskursus, ilmu pengetahuan tertentu, analisis, dan keputusan pengadilanlah yang menjelaskan hal tersebut. Salah satu contoh dari pemanfaatan seksualitas dalam dunia politik adalah saat menjelang pilkada. Kita lihat bagaimana saat menjelang pemilihan umum ataupun pilkada, kelompok individu ataupun individu tersebut untuk menarik minat masyarakat melakukan kampanye dengan mengundang artis-artis tertentu untuk menarik minat masyarakat agar masyarakat tersebut datang lalu memilihnya. Kemudian kita ambil contoh lagi dalam kasus periklanan, kemudian dalam industri promosi maupun sebagainya, mengapa menggunakan kaum perempuan dibanding kaum laki-laki? Karena apa? Karena kaum perempuan digunakan sebagai daya tarik untuk menarik minat masyarakat tersebut untuk dalam dunia bisnisnya tersebut. Kemudian Michael Foucault menjelaskan bahwa modernisasi dan globalisasi sebenarnya berada di bawah kekuasaan tertentu. Di dalam proses tersebut ada yang dinamakan relasi kekuasaan ataupun jalinan kekuasaan ataupun kerjasama kekuasaan. Ada bentuk-bentuk kekuasaan tertentu yang mengendalikan dunia dengan berbagai kompleksinya. Di balik setiap perubahan sosial, sebenarnya ada berbagai relasi kekuasaan, dominasi waktu atas ruang di dalam penempatan ruang dan waktu, dominasi neme dan gen di dalam pemahaman mengenai perubahan sosial di dalam dimensinya. Sebuah perubahan semantik yang tampaknya sangat diperlukan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai salah satu materi yang disampaikan oleh ataupun konsep yang disampaikan oleh Michael Foucault mengenai kekuasaan dan modernitas. Intinya, kekuasaan manfaatkan seksualitas sebagai daya tarik ataupun jual beli untuk sebuah tujuan tertentu yang diinginkan, baik itu individu maupun sekelompok individu tertentu. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.